Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemukan channel ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang membangun karakter perspektif Al-Quran. Mengubah hati berbeda dengan mengisi kepala. Ilmu berbeda dengan agama. Ceramah ilmiah berbeda dengan dakwah Islamiyah. Ceramah ilmiah mengharuskan adanya hal yang baru yang disampaikan penceramahnya, tetapi dakwah Islamiyah tidak mengharuskan adanya sesuatu yang baru, karena ilmu kaitan dengan otak bisa ditangkap olehnya walau hanya disampaikan sekali. Tetapi yang dikaitkan dengan hati atau kolbu terkadang harus berulang-ulang. Itu sebabnya al-qalbu berulang-ulang kali kita temukan aqimus sholah. Ini artinya bahwa yang belum salat, yang tidak salat senantiasa diseru untuk ikut mendirikan salat. Karakter itu bersifat never ending, karena setiap saat kita dituntut hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jika Anda ingin menanam padi, maka siapkanlah 1 tahun untuk memanennya. Bahkan sekarang dapat memanen 2 atau 3 kali. Jika Anda ingin menanam pohon sampai berbuah, maka siapkanlah waktu 10 tahun. Jika Anda ingin membangun karakter, maka Anda harus menyiapkan waktu seumur hidup. Karakter itu bersifat never ending, karena setiap saat kita tuntut hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sedangkan contoh yang kita jadikan teladan adalah karakternya adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara ideal kita tidak mungkin menjadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita potensi untuk menjadi orang yang terbaik. Bahkan ada riwayat, dan riwayat ini ditemukan dalam perjanjian baru, bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan peranannya, dalam pengertian bahwa manusia diberikan potensi oleh Allah sehingga mampu meneladani sifat-sifatnya sesuai dengan kemampuannya sebagai makhluk. Jangan pernah berkata bahwa saya sekarang sudah menjadi doktor atau profesor atau sudah selesai, sementara Allah Subhanahu Wa Taala sendiri masih menyuruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berdoa, berusaha, memohon, ya Allah, tambahkanlah pengetahuan kepada hamba-Mu. Robbi jidni ilma. Karakter dibentuk dari pengetahuan dan pengalaman. Semakin banyak pengetahuan yang baik yang Anda kuasai, semakin banyak pengalaman yang Anda alami, maka semakin baik karakternya atau akhlaknya. Apakah karakter itu? Dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditemukan arti karakter. Akan tetapi kita bisa mengartikan karakter sebagai sikap batin yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Sikap batin tersebut akan mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang. Kalau seorang membaca buku yang buruk, memiliki pengalaman yang buruk, maka lama-kelamaan akan berbekas di dalam hatinya, mempengaruhi pikiran dan tingkah lakunya. Karena itu ada karakter baik dan ada karakter buruk. Ada akhlak baik dan juga ada akhlak buruk. Karakter dibentuk dari pengetahuan dan pengalaman. Semakin banyak pengetahuan yang baik yang dikuasai, semakin banyak pengalaman yang Anda alami, maka semakin baik karakter atau akhlaknya. Sementara para pakar berkata karakter pada mulanya diambil dari kata-kata yang bermakna mengukir. Kalau ada batu diukir, ukirannya akan sangat bertahan lama, terlebih untuk manusia. Jika sejak anak-anak diukir, maka akan bertahan lama dan di dalam benak hati kita. Orang yang memiliki karakter baik ataupun buruk
luarnya sama dengan dalamnya. Apa yang dia lakukan di depan orang, dilakukan juga ketika tidak di depan orang. Karena itu dalam ajaran agama, ria itu tidak baik. Karena apa yang dilakukan di depan orang berbeda dengan apa yang dilakukan ketika ia sendiri. Bahkan dalam ajaran agama, misalnya ada orang yang melakukan salat sunat kalau jamaahnya banyak, tetapi kalau sendiri ternyata dia tidak. Ini tidak berkarakter, ataupun sebaliknya. Ada orang yang biasa salat sunnah sendirian ketika ada orang-orang dalam suatu majelis tidak salat sunat. Kemudian dia tidak melakukan salat sunat karena malu dianggap ria. Ini pun menunjukkan sama buruknya sebagai perilaku yang tidak berkarakter. Karena Anda menyembunyikan kebaikan yang biasa dilakukan sendiri, kemudian tidak dilakukannya di depan umum. Bagi orang yang berkarakter, apa yang bisa Anda lakukan sembunyi-sembunyi, Anda lakukan juga di depan umum. Kecuali kalau apa yang Anda lakukan sembunyi-sembunyi tidak baik dilihat oleh orang berdasarkan ajaran agama atau budaya. Apa yang ada di dalam itu yang Anda keluarkan, karena bagi yang berkarakter dipuji atau tidak dipuji sama saja. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.